selamat datang kembali di kuliah online kali ini. Apa kabar kalian semua? Sehat selalu di rumah dan selalu menjaga kebersihan, dan jangan lupa untuk berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Oke, sekarang kita lanjut ke kuliah online kali ini, yaitu pembahasan tentang Imam Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i sudah kita bahas sedikit di materi tentang Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid. Jadi udah pernah dibahas beberapa waktu yang lalu tentang materi ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang biografi imam ini, imam yang banyak pemahamannya paling banyak dianut atau ada di Indonesia. Siapa itu Imam Syafi'i dan seperti apa biografinya? Mungkin saya tidak akan terlalu detail membahas tentang biografi Imam Syafi'i karena teman-teman kalian pasti sudah membahas di PPT yang mereka bagikan. Maka saya cukup memberi sedikit ulasan saja di video kali ini. Oke, kita mulai dari pendidikan. Pendidikan Imam Syafi'i ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase kanak-kanak, yaitu beliau hafal Al-Quran pada umur 7 tahun. Masih kecil sekali ya, bisa dibayangkan di umur segitu kita lagi apa gitu. Nah, ternyata si Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran di umur 7 tahun dan gemar mencatat pelajaran yang ada. Bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang atau mahasiswa mungkin zaman sekarang, apakah tradisi mencatat itu masih ada? Mungkin sekarang sudah lebih canggih ya, ada alat perekam atau mungkin ada foto dan sebagainya. Tapi minimal kita harus memberi ringkasan terhadap apa yang sudah kita dengar, seperti itu. Terus selanjutnya ada yang namanya masa remaja. Masa remaja itu ditandai dengan Imam Syafi'i belajar bahasa Arab di perkampungan Huzail. Jadi seperti yang pernah dilakukan Nabi, di mana beliau belajar bahasa Arab di perkampungan. Jadi kalau misalkan di Baghdad, jadi Imam Syafi'i itu lahir di Baghdad, itu bahasa Arab sudah tidak murni, bisa dikatakan misalkan dikatakan sebagai bahasa Arab ajamiyah atau bahasa Arab pasaran gitu kalau sekarang. Nah, untuk mendapatkan bahasa Arab murni, bahasa Arab yang masih bagus, nah itu biasanya para bayi-bayi atau anak-anak dikirim ke kampung atau ke desa untuk mempelajari bahasa Arab itu. Nah, hal seperti ini juga dilakukan oleh Nabi ya, sama. Nah, terus setelah belajar bahasa Arab di perkampungan Huzail, ini beranjak ke masa dewasa, di mana beliau pergi ke Madinah untuk memperdalam ilmu agama. Ini ada sebuah cerita yang mengharu biru ya. Jadi waktu si Imam Syafi'i dari perkampungan Huzail, diceritakan bahwa beliau kemudian pulang ke rumahnya. Belum berapa lama ditinggal di Baghdad, tiba-tiba si ibunda beliau itu berkata bahwa ingin Imam Syafi'i untuk belajar ke Madinah gitu. Nah, oleh karena itu kemudian Imam Syafi'i mencari jalan atau mencari cara gimana caranya biar bisa belajar ke Madinah. Nah, saat kemudian Imam Syafi'i memutuskan untuk belajar ke Madinah, tiba-tiba beliau pulang ke rumahnya ya. Jadi karena beliau banyak menghabiskan waktu di masjid dan belajar, maka beliau sekali pulang ke rumahnya kemudian mengetok pintu. Nah, sayangnya saat mengetok pintu itu si ibu bilang, kamu boleh pulang ke sini setelah kamu belajar di Madinah gitu. Nah, mendengar jawaban sang ibu, maka si Imam Syafi'i ini sangat patuh kepada orang tua, maka Imam Syafi'i langsung berangkat ke Madinah. Sayangnya sang ibu kemudian meninggal saat Imam Syafi'i sedang belajar di Madinah. Jadi bisa dibayangkan betapa sedihnya Imam Syafi'i ya. Jadi beliau tidak sempat berjumpa dengan ibunya dan sang ibu sudah meninggal. Itu tentang Imam Syafi'i.
Selanjutnya sumber hukum. Sumber yang menjadi rujukan dari Imam Syafi'i adalah dengan beliau menggunakan metode ijtihad. Sumbernya dengan rujukan atau sumbernya berasal dari Al-Quran dan hadis serta qiyas. Dan juga pengikut beliau banyak merujuk pemikiran beliau pada qaulul qadim dan qaulul jadid seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana qaulul qadim dan qaulul jadid ini ada buku-buku, spesifikasi buku terhadap qaulul qadim dan qaulul jadid sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, ini dia bukunya. Di atas sudah ada bukunya, di atas sini di gambar sudah ada Al-Risalah, Mabsut, Hujjah, dan Musnad Asy-Syafi'i. Nah, untuk di Indonesia kebanyakan kita sering mendengar ya fikih itu banyak, ada di perpustakaan, bahkan sudah ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi gampang kita pelajari, seperti juga yang sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya, di mana buku ini merupakan ikhtisar atau kumpulan dari berbagai macam pemikiran qaulul jadid Imam Syafi'i. Nah, sekarang ada pertanyaan paling mendasar terkait tentang bagaimana kok bisa gitu di Indonesia ini kebanyakan menganut mazhab Imam Syafi'i. Seperti yang kita tahu ya, di Indonesia banyak menganut mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana sejarahnya? Ini yang akan menjadi pertanyaan, dan saya harap kalian menjawab pertanyaan ini dengan ulasan kalian di kolom komentar sebagai tanda bahwa kalian sudah mengikuti kelas ini dan sudah ikut dalam berbagai macam sejarah atau perkembangan serta biografi Imam Syafi'i. Jangan lupa untuk menulis jawaban kalian atau komentar kalian atau mungkin pendapat kalian serta analisis kalian terkait permasalahan ini di kolom komentar. Selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak ya penganut Imam Syafi'i. Nah, ternyata perkembangan mazhab Syafi'i itu tidak langsung ucuk-ucuk langsung jadi besar, tapi ada proses atau fase-fasenya yang ditandai dengan ada 5 fase, dimana mulai dari embrio sampai kemudian seperti sekarang ini, yaitu fase persiapan, dimana Imam Malik, jadi ada fase dimana Imam Syafi'i itu belajar ke Madinah. Nah, saat belajar di Madinah inilah kemudian beliau setelah selesai kembali lagi ke Baghdad. Nah, fase perjalanan dari Imam Syafi'i ke Baghdad ditandai juga pas Imam Malik meninggal pada masa itu. Itu merupakan fase embrio. Jadi di perjalanan dia, Imam Syafi'i mulai memikirkan kira-kira harus melakukan apa. Nah, mulailah timbul embrio dari mazhab ini. Jadi mulai kan Imam Malik udah meninggal, nah ini butuh imam baru, dan murid-muridnya itu pasti butuh pemimpin baru, butuh tokoh baru, butuh figur baru. Lahirlah ada yang namanya Imam Syafi'i. Nah, itu fase dimana Imam Syafi'i perjalanan dari dari Madinah ke Baghdad. Fase kedua adalah mazhab qadim. Kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad kemudian sampai pindah ke Mesir. Jadi fase di mana Imam Syafi'i stay di Baghdad sampai kemudian beliau pindah ke Mesir. Nah, ini dia yang kemudian disebut dengan qaulul qadim, di mana beliau merumuskan fatwa-fatwa atau mengeluarkan hukum-hukum beliau yang dirumuskan oleh murid-murid beliau. Kemudian muncullah statement qaulul qadim sebelum beliau pindah ke Mesir. Jadi ini fase inilah yang disebut dengan tahapan kedua. Terus tahapan ketiga saat beliau pindah ke Mesir. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, Imam Syafi'i dari Baghdad kemudian beliau pindah ke Mesir. Nah, inilah yang kemudian ditandai dengan adanya qaulul jadid, di mana qaulul jadid ini menjadi perubahan, ada semacam beberapa hukum atau ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i sebelumnya kemudian dirubah, ada perubahan.
Tuh, lengkapnya sudah kita bahas di video sebelumnya tentang beberapa hukum yang beliau ubah gitu. Itu berlangsung dari Mesir kemudian sampai beliau wafat itu sekitar tahun 204 Hijriah. Nah, selanjutnya setelah beliau wafat ada yang namanya fase penyelesaian. Tentunya ini yang bisa dilakukan oleh para murid-muridnya ya. Jadi murid-muridnya mulai melakukan rumusan-rumusan serta mulai melakukan perumusan-perumusan. Oh, ini qaulul qadim, qaulul jadid seperti yang dibahas sebelumnya. Dibukukanlah kemudian hukum-hukum dalam sebuah hukum-hukum qaulul jadid di satu buku, kemudian hukum-hukum qaulul qadim di satu buku gitu. Nah, ini fase penyelesaian, yaitu sejak wafat sampai ke abad ke-5 Hijriah. Nah, selanjutnya tentu tidak puas ya hanya dengan sampai di situ, muncullah yang namanya fase stabil, ditandai dengan munculnya kitab Mukhtasar. Jadi fase stabil itu mulai melakukan terobosan-terobosan, dan nah ini dia yang kemudian ditandai dengan penyebaran mazhab ini ke berbagai macam penjuru dunia. Itu saja tentang Imam Syafi'i. Saya harap sedikit memberi gambaran serta memperlengkap PPT yang disampaikan oleh temannya, dan saya harap kalian juga tetap sehat dan stay di rumah atau di kos saja. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan tetap sehat serta tetap semangat untuk mengikuti kuliah online yang lainnya.